Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sony Rezeki dari kampus ITATS atau Institut Teknologi Aditama Surabaya. Saya selaku mahasiswa yang akan mengikuti lomba yang diadakan oleh Innovboyo 2022 dengan tema Surabaya menjadi barometer inovasi di Indonesia. Baik, ini adalah judul dari aplikasi atau sistem informasi pengolah sampah plastik yang bernama Flashsticks untuk keberlangsungan masa depan yang lebih baik. Saya ditemani oleh teman saya yang bernama Rizky Alfitro. Beliau juga ikut membantu saya dalam membuat konsep ide dari Flashsticks ini. Latar belakangnya, sampah plastik yang sangat banyak sekali berada di Surabaya, terutama saya melihat ini bahwa sampah plastik yang ada di kampus saya terutama banyak mahasiswa yang masih tingkat kesadarannya kurang untuk membawa sampah plastik mereka seperti botol minuman, sampah plastik, tas kresek dan lain sebagainya untuk dibuang ke tempat sampah. Karena kebanyakan dari mahasiswa tersebut yang tingkat kesadarannya kurang untuk membuang sampah plastik tersebut, mereka lebih memilih untuk meninggalkan sampah tersebut untuk dibersihkan oleh petugas kebersihan kampus. Oke, selanjutnya misalnya setiap berbelanja, setiap orang akan menggunakan plastik untuk membawa barang belanjaan. Plastik ada di mana-mana, entah itu ada di minimarket. Meskipun sekarang mulai dicanangkan untuk menggunakan tas kantong belanja sendiri, tapi masih ada beberapa minimarket yang juga masih menggunakan kantong plastik, dan juga di pasar saat ini juga masih menggunakan kantong kresek atau kantong plastik. Nah, setelah itu pembuangan sampah plastik ke dalam air dan tanah ini tidak bisa diurai seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya, bahwa tidak dapat diurai oleh bakteri pengurai meskipun tertimbun di tanah, dan membutuhkan waktu yang cukup lama hingga jutaan tahun, dan ini akan menimbulkan pemanasan global di bumi. Di aplikasi ini kita membantu untuk orang-orang atau masyarakat luas yang memiliki sampah plastik untuk dapat mereka jual dan menjadikan penghasilan tambahan untuk mereka, entah itu dari kalangan anak muda atau dari kalangan ibu-ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Kami mengusulkan bahwa konsep seperti ini dapat membantu mereka untuk mengarahkan sampah plastik mereka ke tujuan yang tepat. Selanjutnya, Flashsticks yang tidak hanya dapat membantu proses daur ulang lebih mudah, namun juga dapat dijadikan sebagai tambahan pendapatan oleh semua kalangan, di mana sistem ini memungkinkan adanya transaksi jual beli sampah plastik bekas rumah tangga dan lain-lain yang dapat didaur ulang sebagai karya seni yang dapat dijual di mancanegara, kebutuhan pengepul, pemrosesan biji plastik untuk pabrik plastik, pembangkit listrik tenaga sampah untuk PLTS, dan bahan campuran aspal. Rumusan masalahnya adalah apakah dengan adanya Flashsticks dapat meningkatkan kesadaran masyarakat? Apa manfaat dari diciptakannya sistem Flashsticks ini? Bagaimana sistem pendapatan dari hasil sampah plastik yang telah terkumpul? Apa keberadaan Flashsticks dapat menjadi kebutuhan jangka panjang? Bagaimana sampah plastik dapat menghasilkan pendapatan? Solusi yang kami usung adalah untuk dapat membuat sampah plastik untuk menjadi penghasilan tambahan bagi seluruh masyarakat yang memiliki ponsel dan telah mengunduh aplikasi Flashsticks yang kita rencanakan untuk dipasang secara gratis di Google Play Store atau App Store. Setelah itu, banyak entitas yang terhubung di sistem Flashsticks ini, seperti pihak penjual, pembeli, mitra, pengrajin, pengelola sampah plastik, dan lain sebagainya. Pada sebuah sistem tersebut akan diberikan status masing-masing yang ditentukan pada saat proses pendaftaran. Jadi ketika mendaftarkan, kita bertindak sebagai kita penjual, seorang penjual atau seorang pembeli atau seorang mitra Flashsticks dan lain sebagainya. Begitu juga terdapat beberapa fitur yang digunakan. Nah, sebelum itu saya juga sedikit menjelaskan bahwa terdapat satu entitas sebagai jembatan pada proses transaksi yang terjadi di Flashsticks antara pembeli
dan penjual. Entitas tersebut yang menjadi jembatan adalah mitra Flashtix. Mitra Flashtix tersebut adalah orang yang menjemput sampah plastik, orang yang sudah mengumpulkan sampah plastik tersebut ke rumah mereka masing-masing untuk diantarkan ke pembeli. Konsep dasarnya seperti itu. Selanjutnya, fitur yang terdapat di Flashtix adalah fitur chat untuk obrolan antara penjual dan pembeli, pembeli dan mitra Flashtix, dan seterusnya. Lalu ada fitur grup chat untuk sosialisasi, yaitu yang didapatkan dari ketika seseorang mendapatkan klien atau bisa dibilang mendapatkan pembeli atau penjual berkomunikasi dengan mereka bisa menambahkan mereka sebagai teman. Nah, selain itu mereka juga bisa menambahkan mereka di grup chat untuk kebutuhan tertentu. Misal ada event untuk pengumpulan sampah plastik dan berlomba-lomba untuk memperoleh sampah plastik terbanyak untuk mendapatkan hadiah atau reward sejenisnya. Selanjutnya, yang ketiga ada fitur Maps untuk mitra Flashtix. Sama seperti konsep dari Gojek. Jadi ketika di Gojek adalah konsepnya ketika kita para penumpang yang ingin mencari driver Gojek, kita mencari lewat aplikasi seperti Gmaps. Jadi kita tahu dari mana kita mendapatkan driver tersebut. Nah, sama halnya seperti Gojek, di Flashtix juga kita bisa mencari mitra Flashtix yang ada di sekitar untuk datang ke rumah kita untuk mengambil sampah Flashtix yang kita kumpulkan. Selanjutnya ada marketplace, yang dimana adalah tempat para karya atau seniman yang menjual karya mereka di marketplace yang sudah disediakan dengan membayar sedikit biaya transaksi atau biaya fee atau sedikit biaya administrasi dan lain sebagainya. Lalu untuk yang kelima ada merchandise. Marketplace ini sebenarnya bisa digunakan untuk siapa saja yang ingin menjual sampah hasil daur ulang atau sampah plastik tersebut. Lalu untuk yang kelima ada merchandise, mungkin yang akan dijual di aplikasi atau sistem informasi Flashtix ini. Selanjutnya ada 6. Yang keenam adalah fitur tambah teman, yaitu tambah teman yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Yang ketujuh ada fitur metode penarikan uang. Nah, ketika transaksi berhasil, ketika penjualan berhasil terlaksana atau berhasil dilakukan, maka untuk kedepannya akan dikirimkan melalui ditransfer saldonya melalui payment gateway mungkin untuk dikonversi menjadi koin bisa, atau menjadi saldo seperti e-money. Setiap entitas di sini memiliki wallet masing-masing untuk mengetahui bahwa saldo yang dimiliki ada berapa, dan transaksi juga dilakukan secara langsung. Baik, setelah itu ada fitur pilih calon pembeli, yaitu ketika penjual ingin memilih pembeli plastik tersebut, mereka bisa memilih antara pengepul, karya seniman plastik, terus PLTS, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah disebutkan tadi, mereka bebas untuk mengarahkan kemana dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di setiap pembeli tersebut. Entah itu dari minimal berat, minimal kuantiti, jenis plastik yang diterima, dan lain sebagainya. Nah, namun sayangnya ini masih berbentuk ide atau perencanaan, dan aplikasi atau sistemnya masih belum dibuat, masih direncanakan. Kami berharap bahwa ini dapat direalisasikan terutama di kota Surabaya, supaya bisa digunakan aplikasinya dan sampah plastik yang ada di Surabaya ini dapat diolah dan bermanfaat bagi orang banyak, seperti itu. Nah, jadi seperti ini use case-nya. Jadi penjual bisa melakukan registrasi atau login, menjual sampah plastik, menginput data, jenis plastik dan kuantiti, memilih pembeli, membatalkan order, mencari mitra Flashtix, berkomunikasi dengan pembeli dan mitra, konfirmasi transaksi, untuk transaksi. Selanjutnya untuk pembeli, registrasi login, membeli sampah plastik, dan lain sebagainya, sampai penarikan saldo penjualan marketplace juga. Lalu untuk mitra Flashtix memvalidasi invoice sesuai dengan transaksi A, scanning barcode juga, ada barcode-nya nanti di masing-masing invoice. Lalu
ada menerima pencarian penjual, menjemput plastik, menerima invoice penjual, berkomunikasi dengan penjual dan pembeli, mengantar barang ke lokasi, dan mengirimkan laporan kepada Pemkot, laporan final. Lalu untuk admin pemerintah kota yang menyetujui laporan final dari Mitra Plastics. Lalu dapat melakukan tracking detail data transaksi antar user, transaksi lokasi, tracking lokasi Mitra Plastics, jadi tahu Mitra Plastics-nya ada di mana, mengupdate jumlah maksimal, berat, dan kuantiti penjual untuk perharinya berapa, mencetak data transaksi untuk diarsip, mengupdate jumlah maksimal kuota pembeli di setiap wilayah. Jadi masing-masing pembeli memiliki kuota untuk membeli barang tersebut. Jadi tidak akan pendistribusiannya itu bakal dibuat secara merata supaya semua kebagian untuk membeli sampah plastik per hari atau per minggu mungkin. Lalu untuk petingginya melakukan transfer dana ketika laporan transaksi sudah disetujui oleh admin. Lalu admin mengirim ke petinggi pemerintah kota dan akan ditransfer ke penjual dananya, seperti itu. Lalu untuk alur prosesnya seperti ini. Penjual registrasi login, lalu menginput data plastics, mencari Mitra Plastics, dan akan diterima oleh mitranya. Mitranya tentu saja sudah login ya. Lalu untuk selanjutnya berkomunikasi dengan penjual, mereka saling berkomunikasi. Setelah itu ketika sudah, maka akan menghasilkan invoice transaksi A, yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan memilih calon pembeli. Setelah memilih calon pembeli, lalu ketika sudah terpilih, pembeli akan menerima atau menolak order dari penjual tersebut. Ketika sudah diterima, lalu berkomunikasi dengan penjual, dan ini berkomunikasi dengan pembeli. Lalu mengirim invoice transaksi A ke pembeli, karena pembeli akan meminta invoice transaksi A kepada penjual. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk supaya bisa di-compare dengan penjual. Jadi di scan barcode, nanti invoice-nya di scan barcode. Ketika barcode tersebut tidak match atau tidak cocok, maka transaksi tersebut bisa dikatakan tidak cocok, karena setiap barcode yang dibuat, setiap barcode yang diekstrak atau di-generate itu harus sama di setiap di transaksi yang dilakukan oleh kedua entitas tersebut. Jadi harus sama. Jadi nanti ada proses tersendiri untuk membuat barcode dari penjual dan pembeli itu sama, supaya dapat divalidasi dengan mudah oleh Mitra Plastik. Lalu untuk setelah mengirim invoice transaksi A ke pembeli, lalu mengkonfirmasi transaksi. Setelah mengkonfirmasi transaksi, lalu Mitra Plastik akan menerima notifikasi yang akan membuat Mitra Plastik tersebut menuju ke lokasi penjual. Setelah tiba di lokasi, langsung melakukan scanning barcode invoice A atau invoice penjual. Setelah itu, setelah konfirmasi transaksi, dia menerima invoice final, dan setelah itu penjual dapat menambahkan pembeli sebagai teman. Seperti itu. Lalu selanjutnya ketika tiba di lokasi penjual Mitra Plastics, penjual langsung menunjukkan invoice A dan final ke Mitra Plastics untuk di scanning barcode. Untuk catatan, yang di scanning barcode hanyalah invoice A atau invoice transaksi. Untuk invoice final cukup ditunjukkan saja, tidak di scanning barcode. Lalu akan dicek data. Setelah menunjukkan invoice sudah di scanning, lalu memberikan sampah plastik ke Mitra Plastik tentunya. Jadi dicek oleh Mitra Plastik bahwa invoice penjual tersebut sesuai atau tidak dengan jumlah barang fisik yang telah dikumpulkan tersebut. Jadi ketika menginput data plastik harus sesuai dengan jumlah barang fisiknya yang akan di-scan barcode nantinya datanya, dan akan divalidasi dengan cara menghitung manual jumlah plastik tersebut. Selanjutnya validasi invoice A sudah dilakukan, lalu mengantar barang ke lokasi pembeli. Setelah divalidasi invoice A, lalu akan menerima konfirmasi dari Mitra Plastics, ya kan? Penjualnya akan menerima konfirmasi dari Mitra Plastics dan menunggu status transaksi berhasil atau tidaknya. Lalu mengantar barang ke lokasi pembeli. Sebelum itu, setelah pembeli menerima invoice transaksi B dari
transaksi yang dikirim oleh penjual akan menghasilkan invoice transaksi B. Lalu pembeli akan melakukan proses pembayaran melalui payment gateway atau merchant, karena transaksi tersebut sudah memastikan bahwa terdapat data penjual dan data mitra Flashstix tersebut, seperti itu. Jadi selanjutnya setelah melakukan pembayaran, konfirmasi transaksi, menerima invoice final, juga memiliki kesempatan untuk menambahkan pembeli sebagai teman. Setelah itu menunggu mitra Flashstix-nya datang. Setelah mitra Flashstix datang ke lokasi, menunjukkan invoice B dan final ke mitra Flashstix sama juga. Lalu setelah divalidasi akan menerima konfirmasi juga dari mitra Flashstix dan status transaksi sukses. Dan ketika status transaksi sukses, mitra Flashstix akan memberi laporan final ke admin Pemkot dan menunggu proses persetujuan laporan final dari admin. Setelah itu laporan dikirimkan, admin akan mengecek detail transaksi antar user, benar valid atau tidak, dengan nama yang sesuai, dengan jumlah kuantiti yang sesuai, dengan berat yang sesuai, dan lain sebagainya. Sesuai atau tidak. Kalau sesuai, lanjut admin akan men-tracking lokasi dari mitra Flashstix. Mitra Flashstix benar atau tidak ketika berada di lokasi tempat pemberhentian terakhir di lokasi pembeli tersebut. Jika itu sudah terlaksana, sudah benar atau sudah terverifikasi dengan baik, lalu akan dilanjutkan dengan persetujuan laporan final yang dilakukan oleh admin untuk mitra Flashstix. Setelah itu, setelah disetujui, mitra Flashstix juga akan menerima notifikasi. Setelah menyetujui, admin akan menerima laporan transaksi sukses yang bisa diunduh juga laporan tersebut, dan setelah itu mengirim data laporan transaksi sukses tersebut ke petinggi Pemkot, yang juga setelah itu dicetak untuk laporan transaksi yang akan diarsip. Lalu ketika mengirim laporan ke petinggi Pemkot, Pemkot akan menerima data laporan transaksi sukses dari admin Pemkot yang akan dilanjutkan dengan transfer dana ke penjual. Ketika petinggi Pemkot sudah menerima laporan tersebut, memastikan bahwa transaksi tersebut sukses, maka dana akan langsung ditransfer ke dompet dari penjual. Dan lalu dapat diunduh data transaksi harian untuk arsip. Nah, data per hari akan diunduh oleh petinggi Pemkot untuk data arsip. Seperti itu untuk alur proses bisnisnya. Lalu untuk pendataannya, penjual akan mendapatkan 95%. Untuk saat ini sistem pendapatannya seperti ini. Penjual akan menerima 95% dari hasil jual sampah Flashstix tersebut. Dan 5% sisanya akan diarahkan ke mitra Flashstix dalam bentuk saldo pada dompet mereka masing-masing. Selain mitra Flashstix mendapatkan 5%, mitra Flashstix juga mendapatkan gaji pokok dari pemerintah kota. Lalu pemerintah kota akan mendapatkan pendapatan biaya dari biaya transaksi setiap penjualan marketplace, biaya transaksi pembeli, biaya total pembelian merchandise, dan lain sebagainya. Dan mungkin bisa juga diaplikasikan ketika penjual dipotong biaya administrasi dan lain sebagainya juga bisa. Selanjutnya ini adalah timeline sementara, dan saya dan teman saya atau rekan saya Rizky Alfitro mendapatkan dari beberapa sumber yang ada di Google Scholar, yaitu untuk pengolah sampah plastik, dan metode sampah plastik ini digunakan untuk medan apa saja atau digunakan untuk di mana saja, dapat digunakan untuk daur ulang apa saja. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.